raji'un. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang artinya sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Pendengar yang budiman, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih limpahan keberkahan dan pahala ketika tertimpa musibah, maka ada beberapa adab yang harus kita perhatikan di saat terkena musibah. Di antaranya yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa kita adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Jika seorang hamba benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, maka dia akan terhibur tatkala tertimpa musibah. Kalimat istirja ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini merupakan penyembuh dan obat paling mujarab bagi orang yang sedang tertimpa musibah. Kalimat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat baik dalam waktu dekat maupun di waktu yang akan datang. Kalimat tersebut memuat dua prinsip yang sangat agung. Jika seseorang mampu mewujudkan dan memahami keduanya, maka dia akan terhibur dalam setiap musibah yang menimpanya. Dua prinsip pokok tersebut adalah: pertama, bahwasanya manusia, keluarga, dan harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada manusia atau manusia itu sendiri tidak lebih hanya sebagai pinjaman atau titipan. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala ibarat seorang pemilik barang yang sedang mengambilnya dari si peminjam. Demikian juga kita sebagai manusia diliputi oleh ketidakpunyaan. Sebelumnya, ketika lahir kita tidak memiliki apa-apa, dan setelahnya ketika mati kita pun tidak memiliki apa-apa lagi. Dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba tidak lebih hanya seperti barang pinjaman dan titipan yang bersifat sementara. Seorang hamba juga bukanlah yang telah menjadikan dirinya memiliki sesuatu setelah sebelumnya tidak punya. Dan kita pun bukanlah menjadi penjaga terhadap segala miliknya dari kebinasaan dan kelenyapan. Kita tidak mampu untuk menjadikan miliknya tetap terus abadi. Apapun usaha seorang hamba tidak akan mampu untuk menjadikan miliknya kekal abadi, tidak akan mampu menjadikan dirinya sebagai pemilik hakiki. Prinsip pokok yang kedua adalah bahwa kesudahan dan tempat kembali seorang hamba adalah kepada Allah, pemilik yang hak. Dan seorang sudah pasti akan meninggal dunia lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala secara sendiri-sendiri, sebagaimana ketika diciptakan pertama kali
tidak memiliki harta, tidak membawa keluarga dan anak istri. Akan tetapi manusia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, adab yang kedua ketika tertimpa musibah adalah hendaknya kita melihat nikmat yang tersisa. Pendengar, termasuk salah satu solusi dalam menghadapi musibah adalah dengan cara melihat seberapa besar musibah tersebut dan seberapa besar nikmat yang telah kita terima. Maka akan didapati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyisakan bagi kita nikmat yang semisal dengan musibah atau malah lebih baik lagi. Dan jika kita bersabar serta ridha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar daripada yang hilang, bahkan mungkin dengan berlipat-lipat ganda. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka akan menjadikan lebih dan lebih lagi dari yang ada. Selanjutnya, adab ketika tertimpa musibah yang ketiga adalah kita harus merasa bahwa musibah menimpa semua orang, tidak hanya kita. Kehidupan dunia tidak lain adalah ibarat kembangnya tidur atau bayang-bayang yang pasti lenyap. Jika dunia mampu membuat orang tersenyum sesaat, maka dia mampu mendatangkan tangisan yang panjang. Jika dunia membuat bahagia dalam sehari, maka ia pun membuat duka sepanjang tahun. Kalau hari ini memberikan sedikit, maka suatu saat akan menahan dalam waktu yang lama. Tidaklah suatu rumah dipenuhi dengan keceriaan, kecuali suatu saat akan dipenuhi pula dengan duka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada setiap kegembiraan ada duka, dan tidak ada satu rumah pun yang penuh dengan kebahagiaan, kecuali akan dipenuhi pula dengan kesedihan. Ibnu Sirin rahimahullah pernah mengatakan, tidak akan pernah ada senyum selalu, kecuali setelahnya pasti akan ada tangisan. Hindun binti An-Nu'man berkata, kami melihat bahwa kami adalah orang yang termasuk paling mulia dan memiliki harta yang paling banyak. Kemudian matahari belum sampai terbenam, sehingga kami telah menjadi orang yang paling tidak punya apa-apa. Dan merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah dia memenuhi suatu rumah dengan kebahagiaan, kecuali akan mengisinya pula dengan kesedihan. Dan ketika seorang bertanya tentang apa yang menimpa Hindun, maka dia mengatakan, kami pada suatu pagi tidak mendapati seorang pun di Arab kecuali berharap kepada kami. Kemudian kami di sore harinya tidak mendapati mereka kecuali menaruh belas kasihan kepada kami. Demikianlah pendengar, dengan melihat kepada orang yang sama-sama tertimpa musibah, hati kita pun menjadi lebih kuat dan tegar dalam menerima musibah. Karena kita sadar, bukan hanya kita saja yang sedang dilanda oleh kesedihan, namun ada bahkan banyak orang lain yang mengalami hal sama, atau bahkan lebih berat dan sulit dari musibah yang kita alami. Selanjutnya pendengar, adab yang keempat adalah hindari berkeluh kesah. Karena sikap keluh kesah hanya akan melipat gandakan penderitaan dan bukan solusi bijak. Pendengar, di antara adab untuk menghadapi musibah adalah dengan menyadari bahwa keluh kesah
tidak akan dapat menghilangkan musibah. Bahkan hanya akan menambah serta melipat gandakan sakit dan penderitaan. Hal ini sudah dimaklumi oleh kita bersama. Adab yang kelima ketika musibah menimpa adalah kita harus merasa bahwa musibah terbesar adalah hilangnya kesabaran. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, termasuk adab ketika tertimpa musibah adalah dengan mengetahui bahwa hilangnya kesabaran dan sikap berserah diri adalah lebih besar dan lebih berbahaya daripada musibah itu sendiri. Karena hilangnya kesabaran akan menyebabkan hilangnya keutamaan berupa kesejahteraan, rahmat, dan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan tiga hal itu dalam sikap sabar dan istirja', yakni mengembalikan urusan kepada Allah. Jika kesabaran kita hilang, maka kita akan mendapatkan kerugian yang berlipat. Musibah tetap saja kita rasakan, bahkan semakin terasa menyakitkan, dan kita pun tidak memperoleh pahala yang berlipat dari musibah itu. Karena orang yang mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi hanyalah bagi mereka yang sabar ketika menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah. Demikianlah pendengar, beberapa adab yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu adab yang harus diperhatikan ketika tertimpa musibah. Masih ada beberapa adab lainnya berkaitan dengan musibah, dan insya Allah akan kita lanjutkan di edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.